Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang pembiayaan. Silakan teman-teman tadi sudah lihat ya video yang materi hari ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau coba review sedikit pelajaran kita yang kemarin. Pertama, terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan tugas ya, membuat video produk dana syariah. Mungkin saya mau tanya dulu beberapa orang nih ya. Dimulai dari Mas Sahdan, mungkin Sahdan bisa terdengar, Sahdan? Yes, Ustaz. Ya, coba Mas Sahdan disebutkan kemarin produknya apa saja yang ditampilkan di dalam video? Yes, Ustaz. Ya, Apa? coba dijelaskan produk apa saja yang ditampilkan di videonya Mas Sahdan. Di video saya, Ustaz, kemarin tuh dari brosur apa namanya BSM Bank Syariah Mandiri, Ustaz. Apa saja yang ditampilkan di video? Dan sedikit penjelasan apa namanya sedikit penjelasan aja, Ustaz, itu mas sekilas aja, nggak banyak. Ya, apa saja produknya yang ditampilkan? Yang tentang ini, Ustaz, tabungan yang berkaitan dengan apa namanya haji umroh. Yang umroh itu yang bonusnya. Tabungan apa namanya? Kenapa? Tabungan apa namanya? Tabungan giro, Ustaz. Tabungan apa giro nih? Tabungan, Ustaz. Tabungan apa namanya? Bentar ya. Tabungan apa? Tabungan ini, Pak, wadiah, Pak. Tabungan wadiah. Apa nama? Iya, wadiah. Iya, nama produknya apa? Tabungan apa? Produknya dari, aduh, ntar Pak, HP-nya susah, Pak. Lupa lagi videonya sendiri nih. Iya, Pak. Dari apa namanya? Dari banknya, Pak ya? Iya, kamu ke bank mana? Dari BNI. Kemarin tuh sampelnya saya ngambil dari BNI Syariah sama BSM Syariah, Pak. Oke. Coba produk apa yang kamu tampilkan di video, sebutin. Produk, aduh Pak, saya kurang paham, Pak. Mohon maaf. Yang lain aja, Pak. Nama produknya. Kan setiap produk pasti punya nama, misalkan Coca-Cola, Sprite, ya kan? Iya. Coklat, Coki-Coki. Nah, kemarin produknya apa? Namanya, judul produk. Dapat gak brosurnya? Bentar, Pak. Nggak ada, Pak. Saya nggak dapat, Pak. Oh, dapatnya apa kemarin? Yang kamu dapat apa? Produk. Maksud produk di sini apa, Pak ya? Nama.
Nama produknya Nama apa? Tabungan. Tabungan apa yang kamu ambil dari Bank Syariah Mandiri? Apa dari BNI? iya tadi BNI Syariah Pak. Di Iya, situ apa namanya? Namanya apa? Kan dia siap. jualan nih. Bank Heeh. kan jualan. Nah, apa produknya? Sistem bagi hasil Bukan, penghapusan bukan. Belum. Kita belum ke sistem. Namanya aja dulu, nama produknya. nama Nama produk. produk. Ya, nama produk. Tabungan apa? Memudahkan kebutuhan finansial di masa pensiun Pak. Iya, namanya apa itu produknya? Giro kali ya. Nah, terserah kamu, giro apa tabungan. Yang kamu ambil Saya aja. sih kemarin dua-duanya Pak, giro sama tabungan. Ah iya, oke. Giro namanya apa? Nama produknya. Tuh, udah ditunjukin tuh sama siapa? Muhammad Hafid. Udah tunjukin tuh. Iya, apa tuh? Tabungan mudharabah Pak. Eh, tabungan, Tabungan mudharabah. itu yang dari mana Bang? BNI apa BSM? Yang dari BSM Pak. Mudarabah. Ya. Itu tabungan haji atau bukan? Di sini tabungannya di masa pensiun untuk pensiunan Pak. Kamu nggak keliling nih cari produk nih, nggak cari produk. Kak, Oke, kan di sini bukan. saya untuk dana pensiun sama dana ini Pak, umroh Pak. Iya, nama produknya apa? Nama produknya Hasanah Pak. Nah, apa? Hasanah itu apa? Tabungan Hasanah, apa Giro Hasanah gitu. Namanya Tabungan apa? Hasanah Pak. Tabungan Hasanah. Nah, gitu. Itu nama produk ya. Oh iya Pak. Maaf Pak, saya baru connect Pak. Baik, yang lain ya. Saya cek dulu ya. Coba Mbak Iin Risma. Ada Mbak Iin Risma? Iin Risma? Ada? Iin Risma ada? Hmm, baik, nggak ada orangnya ya. Lutfia. Ada Lutfia? Lutfia ada? Ada Ustadz. Oke, baik. Mbak Lutfia, coba disebutkan produk apa saja yang kemarin ditampilkan sama Mbak Lutfia. Ada 4 Apa aja tuh? produk tabungan haji dan umroh. Dari mana itu? Cuma 2 bank Ustadz, BSM sama BRI Syariah. Oke, dari BSM apa namanya produknya? Yang BSM itu, bentar. Tabungan Mabrur namanya Ustadz. Itu ya, tabungan mabrur ya. Oke, yang lain tabungan apa dari BNI? Kalau yang BRI-nya namanya tabungan haji. BRI Syariah IB. Oke, Syariah IB. Baik. Oke, makasih. Saya cek yang lain ya. Ya. Sekarang saya ke mana nih? Muammar. Ada Muammar? Iya, Pak. Nah, coba Muammar disebutkan produk apa saja kemarin yang ditampilkan di videonya. Oh, kemarin ada tabungan haji udah tadi apa ya? Oke, nggak apa-apa. Yang sebutkan 2 kali juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang kamu tampilkan apa kemarin? Ini BSM sama BNI. Kalau BSM tabungan haji dan umroh. Kalau BNI Syariah, BNI Baitullah IB Hasanah. Baik, makasih. Oke, satu lagi. Fitia, ada Mbak Fitia?
Ada, Ustaz. Oke, Mbak Fitya, coba sebutkan produk apa saja yang kamu tampilkan di video. Kalau dari Bank BNI Syariah ada tabungan Syariah Plus. Oke, tabungan syariah plus. Baik, terus ada Ya. lagi yang lain? Terus kalau Bank BSM ada tabungan investasi cendekia. Nah, baik. Oke. Ya, yang lain tolong perhatikan ya. Yang disebut nama produk. Nah, gini. Ada nama produk, ya. Ada nama akad, ada nama produk inti. Produk inti kan cuma 3, ya. Tabungan, giro, deposito. Nah, itu 3 itu, ya. Semua bank sama, ada tabungan semua, ya. Nah, tapi nama yang membedakan. Ya, yang membedakan Apa Pak, bisa diulang Pak? Nah, produknya, produk inti itu setiap bank sama semua. Ada giro, tabungan, deposito. Semuanya sama, ya. Nah, yang membedakan adalah brandnya, ya, brand. Nama produk, ya. Nama produknya apa? Di BSM ada tabungan mabrur, tadi ya. Di BRI ada tabungan BRI Plus. Nah, itu namanya brand, ya. Teman-teman harus paham nih, ya. Nanti jangan sampai salah, ini prinsip dasar, ya. Nah, kalau akad lagi tabungan mudharabah, semuanya pasti ada tabungan mudharabah, ya. Itu namanya akadnya, ya, melekat pada produknya. Ya, tapi nggak masalah kalau misalkan dia kemudian menamakan produknya tabungan mudharabah, tapi kerugiannya adalah nanti produknya mungkin bisa saja sama dengan yang lain. Ya, sekarang kalau kita lihat aja misalkan kopi, ya, kopi semua kopi, tapi ada kopi janji jiwa, ya kan? Kopi hanggar. Kopi mantap jiwa. Kopi mantap jiwa. Nah, itu produk. Kopi Ya. Ya, produk tuh. Kenapa perlu pakai branding? Biar berbeda sama yang lain. Ya, sehingga orang mau pilih produk ini. Ya. Jelas ya? Nah, jadi kayak istri saya bikin kopi centil. Kopi centil. Ya, sebenarnya sama semua produknya kopi, tapi ada branding. Ya, ada brandingnya. Nah, dari video yang saya lihat, sebagian Itu teman, ya, Ahmad Guswandi lagi minum kopi itu, Pak. Ngantuk kayaknya dia, saya juga ngantuk ini. Sama. Ahmad Guswandi lagi ini. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, cuma yang saya lihat videonya, sebagian teman-teman kemungkinan nggak menyimak apa yang saya sampaikan, ya, atau nggak menyimak tugasnya. Jadi yang ditampilkan tidak hanya produk dana, tapi ada produk pembiayaan. Ya, ada produk gadai emas ditampilkan, kemudian ada produk mobil, ya, otomotif, ya, dan lain-lain, ya. Bahkan ada yang semua menjelaskan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Ini kan nggak ya nggak pas dari tugasnya. Tugasnya adalah mencari perbedaan antar produk apa namanya satu bank syariah dengan produk bank syariah lainnya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, kita perlu tahu ya apa namanya perbedaannya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana cara mencari perbedaan. Ya, bahkan kemarin ada yang bilang semua produk di bank syariah sama saja, semuanya punya tabungan. Iya betul, ya. Hanya saja tadi dari nama saja sudah berbeda, ya. Baik, nanti saya coba untuk menampilkan bagaimana cara kita menampilkan perbedaan sebuah produk. Ya, nanti di tugas berikutnya, ya. Nah, ini saya coba share. Ya. Ya, saya akan coba share.
kalau kita mau membandingkan sebuah produk, ya, maka kita perlu menampilkan semua produk itu dalam satu slide. Ya, ini saya kasih contoh. Ya, misal ini ya. Nomor, kemudian keterangan, misalkan ya. Bank A. Dikasih tabel ya Pak ya? Iya dong, ya biar jelas nih. Bank B. Ya, contoh begini ya. Nanti misalkan kita mau bikin perbandingan tentang tabungan haji. Nah, tabungan haji, misal nama. Kalau di BSM namanya tabungan mabrur. Nah, misal. Ya, di tempat lain mungkin tabungan Arafah. Hasanah. Tabungan Hasanah, dan lain-lain ya. Ini contoh. Kemudian yang kedua, misal biaya. Oh, di BSM kena biaya 5.000 per bulan administrasi. Di Bank B misalkan free. Ya, ini namanya perbandingan produk. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi hasil. Oh, di Bank B dapat ini bagi hasil. Di sini tidak dapat. Nah, misal. Yang keempat misalkan asuransi. Di sini di cover asuransi jiwa. Jadi kalau meninggal maka nanti ahli warisnya dapat senilai biaya haji misalkan ya. Di sini tidak di cover, tidak ada. Ini contoh ya. Ini yang namanya perbandingan produk, ya. Yang namanya perbandingan produk kita bikin seperti ini. Baik, yang berikutnya saya ingin teman-teman menciptakan produk baru. Nah, ya. Saya ingin teman-teman menciptakan produk baru untuk bank. Ya. Caranya gimana? Setelah kita bikin perbandingan seperti ini, nanti kita tinggal lihat mana yang kira-kira punya keunggulan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini tabungan B punya keunggulan, dia free. Nggak ada potongan biaya. Ini keunggulan. Ya. Tapi di sini di Bank A dia di cover asuransi. Udah gitu dapat bagi hasil. Ya. Nah, ini keunggulan, ya. Nanti kita akan bikin sebuah produk C, ya, ini buatan kita. Nanti kita akan bikin nama produknya nih, misalkan tabungan Mamat. Nah, nama tabungannya adalah tabungan si Mamat. Nah, misalkan. Ya. Biayanya free. Ini misal contoh ya. Bagi hasil dapat. Asuransi di cover. Ya, semua keunggulan kita kumpulin dalam satu produk. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada output jadi ada produk ya Pak? Jadi produk. Ini nanti akan kalian usulkan. Ya, tugas berikutnya. Berarti bagian C itu plus semua ya Pak? Terserah. Ya, pokoknya sesuatu yang beda yang menurut kalian menarik di pasar. Ya, menarik bagi masyarakat. Ya. Berarti harus diperhatikan aspek syariahnya juga, Ustaz. Betul. Ya, tapi sementara kita kesampingkan dulu aspek syariah. Karena ini kita survei bank syariah semua kan, pasti sesuai syariah. Tapi nanti pasti harus ada sisi aspek syariahnya. Misal ya, kita tambahkan di sini akadnya. Kalau di Bank B wadiah. Di sini misalkan mudharabah gitu ya. Nanti kita mau pakai yang mana? Mau pakai wadiah apa mudharabah? Misalkan pakai mudharabah, nah, boleh juga. Ya, tergantung nanti sisi syariahnya. Tapi yang jelas sisi syariah semua syariah semua. Jelas sampai sini ya?
Baik. Jelas, Ustaz, jelas. Jelas, Nah, Pak. Sangat jelas. tugas berikutnya, kita akan bikin kelompok ya. Ini kan nanti tugas berikutnya tidak lagi perorangan, tapi per kelompok ya. Masing-masing kelompok 3 orang saja. Ya, 3 orang. Kita semua berapa orang ya? 40. 42, Pak. 42. Oke, berarti betul ya 33 ya. 3 orang 3 orang. Ya, Kita udah berarti punya yang- kelompok ada yang 4 masing-masing, Pak. orang, Pak. Oh, udah ada Kita udah kelompok. bikin. Kelompok, Pak. Iya, Pak. Berapa orang kelompoknya per kelompok? 3 orang, Pak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah pas ya. Oke. Sampai 4. Oke, ada 4 silahkan. Nanti tolong kalian berkelompok ya. Apa namanya? Membuat perbandingan seperti ini ya. Ya. Bagi yang sudah survei pasti datanya sudah ada ya. Jadi nggak usah survei lagi. Tinggal kalian berbagi saja. Kenapa Sahdan? Angkat tangan. Sahdan mau Afan, nanya. Pak, kepencet, Pak. Mau lihat pesan. Iya. Oke ya. Jadi silahkan nanti apa namanya? Silahkan berbagi ya masing-masing kelompok. Nah, kecuali yang kemarin nggak nyari ya, nggak survei, cuma nyontek doang, ada nggak tuh? Nyontek doang ya. Nah, perlu dicari ya. Jadi nanti tapi nanti bikin 3 bank ya. Ini misalkan tadi ada BSM, BNI, apa namanya? BRI misalkan. Ya. 3 bank ya. Jadi satu kelompok 3 bank dibandingkan. Ya, nanti kan kita akan cari apa namanya? Positif masing-masing produk, nanti kita akan gabungkan dalam satu produk baru. Ya. Kemudian jangan lupa nanti produknya juga dikasih nama ya. Ini kayak ini tabungan si Mamat ya misalkan. Nah, penamaan sebuah produk itu harus ada filosofinya ya, harus ada filosofinya. Nah, silakanlah kalian pikirkan ya, misalkan ini tabungan mabrur. Oh ya, kenapa ya? Karena yang namanya haji pasti semua orang pengen mabrur. Ya, bank yang lain kalau mau ikutan menerbitkan tabungan haji dia nggak mungkin dia pakai apa namanya? Nama mabrur juga. Nah, dia pakai nama Arafah. Ya, dan seterusnya. Ya, silakan dicari namanya. Nah, kita fokus hanya di produk dana saja ya. Jadi misalkan ada tabungan, giro, dan deposito. Ini aja. Ya, nggak usah produk yang lainnya. Ya. Cukup di produk dana, tabungan, deposito. Tapi jangan sama ya. Jangan apa? Antar kelompok jangan sama diupayakan. Karena saya lihat juga di masing-masing bank itu satu produk aja, satu tabungan aja, dia punya beberapa produk tuh. Ada tabungan tadi, tabungan pendidikan, ya, tabungan cendekia, tabungan Simple. ya, dan seterusnya. Dolar. Ya. Dolar. Nah, tabungan dolar. Tapi ada tabungan yang semua bank sama, ada namanya tabunganku. Ya, itu sama semua, karena ini adalah tabungan wajib, ya, yang dimiliki oleh seluruh bank syariah. Dalam rangka ini program pemerintah sebetulnya agar semua orang punya buku tabungan, ya. Nah, jangan ambil ini pasti sama semua bank, ya. Ambil produk yang lainnya, ya. Jelas sampai sini? Ustaz, BSM, BNI, satu lagi apa satu? BRI, terserah ya, banknya apa aja terserah. Yang bebas. Bebas aja yang enggak. Ya, yang kalian udah survei aja, ya. Oke. Apa namanya? Udah cukup bagus kemarin saya lihat videonya. Semuanya menampilkan produk-produk bank. Ya, kalau memang perlu survei lagi silahkan. Ya. Kalau udah jelas sampai sini ya. Jelas, baik. Pak. Oke, ini perbandingan ya. Ini namanya perbandingan produk, gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara perbandingan, jangan apa namanya tidak seperti ya harus dilihat diperlihatkan produknya ya.
Sampai sini jelas? Kalau jelas saya hapus ya ini. Saya hapus. Jelas, Pak. Oke, saya hapus ya. Baik. Berikutnya, rencana saya ini ingin sharing bagaimana sih sebetulnya membuat sebuah produk. Ya. Sebetulnya nanti ujungnya nanti kita akan punya berbagai macam produk, ya. Ya ini akan menjadi produk bank kita nih, ya. Siapa tahu kita nanti bikin bank kan, mini bank. Ini kelompok hash. Nanti kalian bikin namanya lah ya. Bank apa nanti, ya? Bank, ya. Kok bank? Kalau ini Bang Zul ini, Bang Zul, gitu kira. Nah nanti yang jadi direkturnya boleh nanti siapa? Gus Fandi boleh. Ya. Nah, ini bagus buat CV kalian nantinya ya, bahwa kalian punya pengalaman membuat sebuah produk. Ya, ini sebetulnya bagian kecil ya, membuat perbandingan itu adalah sebagian kecil dari tugas seorang product development. Ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan ya tentang analisanya. Jadi nanti kita akan bikin semacam proposal, ya, proposal produk baru, gitu kira. Ya, kalau di bank itu produk baru itu nggak mesti yang baru, ya. Kita bisa meniru produk orang lain dengan fitur yang lebih baik, ya, meniru, ya. Jadi inovasi bisa dilakukan dengan awalnya adalah meniru, ya, mengamati yang sudah ada, kita tambahkan kebaikan-kebaikan maka menjadi produk baru. Atau kalian mau bikin produk baru juga nggak apa-apa, yang betul-betul baru, misalkan yang belum ada adalah tabungan nikah misalkan, ya, tabungan penghulu, ya, atau tabungan wakaf, ya, ini yang belum ada. Silahkan saja, ya, itu namanya inovasi, ya, inovasi baru, ya, silakan. Nah tapi sebelum ke sini sebetulnya nanti ada beberapa analisis, ya, yang harus ada dalam sebuah produk. Nah analisa, ya, analisanya apa saja, ya. Yang pertama tadi, kenapa kita pilih nama, ya, pemilihan judul, pemilihan nama, ya. Memilih sebuah nama itu tidak sulit dan tidak mudah juga, ya. Karena apa? Karena kita ingin sebuah nama produk yang sesuai dengan keinginan pasar, ya. Jangan kita bikin produk yang tidak ada yang suka begitu. Nah, kita bisa menggunakan analisa STP. Pernah dengar nggak analisa STP? Ada yang pernah dengar? Belum, Pak. Belum? Lupa, Ustaz. STP itu apa, Pak? Nah, ya. S-nya ini segmentation. Ya. Apa itu segmentation? Kita harus pilih segmentasi produk kita. Kita mau ke anak-anak, ya. Kita mau ke orang tua, atau kita mau ke middle, ya. Ke middle itu para mahasiswa misalkan, Pemuda. ya. Para pemuda, ya, para mahasiswa atau usia 25 sampai 30 tahun itu segmentation, ya. Maksudnya kayak target pasar gitu, Pak, ya? Nah, belum sampai ke target. Kita bikin segmen dulu, ya. Oh iya, siap, Pak. Segmentasi. Kita bikin segmentasi. Kalau di pasar nih ada segmen apa saja sih? Ya, oh ada anak-anak, itu kan ada tabungan pendidikan tuh, ada tabungan siswa, tabungan pelajar. Tabungan lansia, Pak. Nah, di lansia ada, itu segmentasi namanya. Baru nanti kemudian T ini adalah targeting, ya. Nah, targeting kita itu kemana? Dari segmen yang ada, kita mau targetnya kemana? Ya, kita tentukan target kita adalah misalkan anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena sekarang populasi anak-anak banyak sekali. Nah, gitu, ya.
Remaja. Sementara untuk lansia sedikit, tapi masing-masing pasti punya alasannya. Ya, kita bisa cek masing-masing, mungkin bisa di Google berapa sih jumlah anak-anak saat ini usia sekolah atau usia lansia. Ya, sebetulnya realnya, prakteknya, bank pasti akan melakukan survei. Ya, akan melakukan survei produknya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah P-nya adalah positioning. Ya, positioning. Ya, jadi setelah kita menentukan segmentasi, mentargetkan pasar kita mau kemana, kemudian kita memposisikan produk kita sebagai apa. Nah, termasuk di situ adalah penamaan produknya. Kalau produknya adalah kalau target produk kita adalah anak-anak, maka kita cari nama yang memposisikan diri sebagai anak-anak. Misal, tabungan Ipin Upin, berarti anak-anak tuh kan ya. Orang anak-anak pasti udah jelas, nggak perlu dijelasin lagi tabungan Ipin Upin ini, ya kan? Udah jelas tabungan anak-anak ini, ya. Tabungan Iron Man. Nah, itu ya. Jadi memposisikan segmentasi dan target. Betul sekali. Ya, jadi kita, tapi ini nanti ya, nanti kita akan bahas nanti ini setelah kita tahu dulu nih perbandingan pasar tadi ya, produk pasar ya. Kemudian ada analisa lain yang bisa kita pakai juga untuk produk kita ya. Nanti bisa ditampilkan di ini, di proposal ya, di proposal. Salah satunya adalah analisa SWOT misalkan bisa kita pakai ya. Apa itu SWOT? Strength. Weakness. Opportunity. Opor ayam. Trade. T-nya apa? Trade. Ya. Oke. Ya, jadi produk yang akan kita tampilkan nanti perlu ada analisanya, ya. Kekuatan produknya apa? Ya. Secara internal nih produknya sangat kuat karena nasabah yang lainnya ya kebanyakan usianya usia tua ya, produk-produk yang lainnya. Jadi ini nggak perlu jual keluar, tapi bisa jual di di bank sendiri juga udah cukup nih kita jualan, nggak perlu keluar ya. Ini contoh weakness-nya seperti apa, opportunity-nya dan lain-lain. Nah, ini kita bisa pakai ya untuk melakukan analisa sebuah produk. Ya, jelas sampai sini? Jadi rekan-rekan sekalian, kelanjutan tugasnya adalah membuat produk baru. Jadi nanti kita bisa seolah-olah nih kita ini sebagai product development, ya. Bahkan jika mungkin proposal ini bisa kita jual ke bank, ya. Kalau memang menarik produknya, ya, kita bisa jual ke bank, ya. Ini tugas kelompok, Ustaz. Kelompok aja, ya, jangan sendiri-sendiri deh. Ya, saya juga capek periksa videonya satu-satu. Ya. Bagus videonya ya, ada yang pakai animasi yang ada yang menampilkan wajahnya yang keren ya. Silahkan aja mau pakai yang mana ya. Tapi yang jelas kita ingin menghasilkan sebuah produk baru. Baik, kalau di sini udah jelas, silakan nanti pembagian kelompoknya kalau memang sudah ada, silakan berjalan saja. Silakan berbagi saja di antara teman-teman sekalian, ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembiayaan, ya. Oh ya, ini sebetulnya tugas menjadi product development nggak ada di bahan ajaran kita, tapi saya pengen teman-teman punya kemampuan ini, minimal tahu lah teorinya, ya, minimal tahu teorinya, prakteknya kurang lebih sedikit-sedikit, sehingga bisa memahami juga produknya pada akhirnya.
Kalau cuma kita hafalin akad segala macam itu, ya nanti lupa juga gitu. Ya. Baik, kita akan masuk ke produk pembiayaan. Ya, sudah lihat videonya belum? Sudah, Ustaz. Oke. Ada yang belum? Ya. Nanti kalau sudah nonton, jangan lupa di-subscribe. Sedekah Udah, sama Ustaz. saya itu, sedekah sama saya. Ya. Udah. Subscribe. Saya sudah subscribe dan like, Ustaz. Iya, ya. Ini Subscribe-nya pertanyaan 2 Pak. kali, Ustaz. Jangan lupa subscribe channelnya Chandra juga, Pak. Iya. Nah ini, Teman saya. tugas produk ini dibuat videonya nggak? Iya dong, harus bikin videonya kayak kemarin ya. Jadi tugasnya video, Ustaz. Ya. Bukan proposal. Ntar pelan-pelan proposal belum sampai proposal, baru pembandingannya dulu ya. Iya, Perbandingan Hafiz. ya. Oke. Hafiz buru-buru. Sampai, iya buru-buru aja nih. Mau kemana, Hafiz? Sama bikin namanya ya, bikin namanya, nama produknya apa ya. Nah, jelaskan kelebihan produk ini dibandingin produk di bank-bank lainnya. Nah, gitu kira-kira. Gak usah panjang-panjang ya. Sebetulnya 2 menit juga sudah bisa itu videonya, atau maksimal 5 menit ya. Kemarin ada yang sampai 7 menit ya. Ada yang sampai 10. Ini memang sangat ini sekali ya, sangat serius sekali nih teman-teman Sebi ini. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembiayaan syariah. Ada pertanyaan nggak tentang video yang sudah kalian tonton itu? Ada, Ustaz. Silakan. Apa pertanyaannya? Ini ada beberapa poin yang tadi udah dicatat, Ustaz. Ya. Jadi ada beberapa juga yang perlu ditanyakan. Ya. Yang pertama kan mudharabah itu ada muqayyadah sama mutlaqah, Ustaz. Ya. Nah, apakah ketika kita menabung nih di bank tertentu, apakah uang kita itu secara tidak langsung sudah menjadi modal buat bank untuk mudharabah mutlaqah atau belum? Ya. Nah, untuk kedua, di mudharabah muqayyadah itu berarti di sini bank yang menentukan jenis produknya gitu, Ustaz. Ya, ya. Atau bukan gitu. Nah, terus yang ketiga, untuk pengembalian modal pokok itu yang tadi ada di angsur atau di akhir itu kesepakatannya di awal atau bagaimana, Ustaz? Oh, baik. Oke. Sekian, itu ada 3 pertanyaan, Ustaz. Makasih ya. Yang pertanyaan bagus ini ya. Yang pertama adalah pada saat kita nabung di bank itu apakah pasti dananya akan menjadi modal bank? Ya, jawabannya iya ya. Karena memang itulah tujuan bank membuat produk ya, yaitu menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali. Ya, jadi pasti dananya akan disalurkan. Dan memang antara akad mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah ini yang paling banyak prakteknya adalah mudharabah mutlaqah. Ya, mudharabah mutlak. Nah, jadi sifatnya ini mutlak. Ya. Mutlak bagi siapa? Bagi bank, ya. Jadi bebas bank mau investasikan kemana saja, gitu kira-kira ya. Karena kalau bank bikin produk yang nasabah bisa minta macam-macam, bank juga pusing juga secara sistem, ya. Secara sistem pusing juga dia. Bayangkan nasabah bank itu saat ini kurang lebih ya, itu ada 1 juta orang, ya. Kalau masing-masing punya keinginan diturutin repot juga, ya. Jadi rata-rata hampir semua deposito itu mudharabah mutlaqah, ya. Nah kemudian
Bagaimana dengan muqayyadah? Bisa, tetap ada muqayyadah, ya. Nah, di muqayyadah ini kalau di pembiayaan maka bank yang akan menentukan jenis usahanya, gitu ya. Tapi biasanya mudharabah muqayyadah ini melibatkan 3 pihak. Ya, misalkan nih. Ya. Ini ada sahdan nih, sahdan. Ya. Ada bank gitu ya. Kemudian ada sektor usahanya, ya. Kalau di muqayyadah biasanya melibatkan 3 pihak begini, ya. Nanti sahdan itu akan menempatkan dana di bank gitu ya. Misalkan 100 juta ya, tapi dia menetapkan bisnisnya untuk apa. Jadi bank tidak bisa semena-mena melakukan investasinya, ya. Jadi nanti akan ditentukan, tolong uang ini 100 juta disalurkan untuk Gus Fandi aja, nggak boleh untuk yang lain. Gitu kira-kira. Ya. Tapi agak aneh sebetulnya. Kenapa orang begini? Kenapa nggak langsung aja dari sahdan langsung ke Gus Fandi? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Kenapa nggak langsung aja? Nah, kasusnya makanya ini jarang ditemukan sebetulnya, ya, jarang ditemukan, tapi ada karena saya pernah. Contoh kasusnya begini, yang terjadi adalah misal sahdan ini misal dia pemilik perusahaan, ya, bos nih, bos. Amin. Ya, amin, ya. Nah, dia ingin menyalurkan pembiayaan hanya untuk karyawannya saja. Nah, ditentuin sama dia. Saya naruh ya di BSM 1 miliar nih. Tapi tolong ini kebutuhannya untuk staf saya aja. Ya, staf perusahaan saya, ya, PTA. Udah, nggak boleh yang lain. Kenapa? Karena mereka semua pada minta ke saya, sebentar-bentar minjem. Ya, bayar kagak. Gitu kira-kira ya. Tapi kalau lewat bank, nanti kan yang nagih bank. Nah, jadi bank nggak perlu bilang-bilang ini uang saya gitu. Ya, pokoknya pinjamin aja. Gitu kira-kira. Ya, jelas ya? Ini satu contoh. Ada trik tersembunyi, Zat. Oh iya. Di dunia ini nggak ada yang nggak punya trik, ya kan? Gitu. Makanya saya minta kalian subscribe itu video saya, itu kan trik saya itu, ya kan? Mantap. Mantap. Katanya berarti di akad mudharabah muqayyadah ini walaupun ada 3 pihak yang menyalurkan dananya nggak dipertemukan sama pihak nasabah gitu. Ya, jadi akadnya ada 2 nih antara sahdan sama bank. Ini ada akad, gitu. Namanya mudharabah muqayyadah, MMQ namanya ya. Nanti bank ikat kredit lagi, akad pembiayaan lagi ke satu orang ini kan. Nah, nggak perlu tahu dari mana uangnya tuh, pokoknya dari bank aja. Gitu kan? Jelas ya? Jadi akadnya itu masing-masing. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bilang ya. Pak, mohon maaf. Untuk tabungan umroh sama pensiunan itu akadnya mutlakoh, sama-sama mutlakoh apa beda, Pak? Ya nggak tahu, kamu lihat di mana tuh? Coba lihat. Untuk tabungan untuk tabungan haji itu kan akadnya akad ini ya mudharabah mutlakoh. Nah, boleh. Untuk akad itu boleh milih, boleh wadiah, boleh mudharabah, terserah. Yang mana aja. Ya, boleh yang mana saja. Nggak masalah itu. Kenapa orang mau milih wadiah? Kenapa orang mau pilih mudharabah? Kalau wadiah dia nggak dapat apa-apa. Tadi bagi hasil dia nggak dapat. Cuma nggak ada biaya administrasi. Kan enak tuh, ya kan? Kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau pakai akad mudharabah berarti harus ada bagi hasil. Jelas ya? Oh, iya. Jelas, Pak. Nah, nanti waktu kalian bikin produk juga harus mempertimbangkan itu. Kalau kita mau kasih misalkan cover asuransi, kan ada biaya premi dari mana? Jangan sampai
bank keluar uang sendiri, ya harus menggunakan dana dari nasabah. Dana apa? Dari bagi hasilnya. Karena dia bagi hasil, berarti dia harus akadnya adalah mudharabah. Jelas ya? Oke. Nah, ini yang disebut sebagai mudharabah muqayyadah nih, ya. Pertanyaan Gus Fandi tadi. Jelas ya, Gus Fandi ya? Tadi pertanyaan ketiganya apa ya? Lupa saya, Gus Fandi. Untuk itu pengembalian itu diangsurkan atau diakhirkan itu. Baik. Jadi bagaimana dengan pengembalian, ya, pengembalian pembiayaan? Dia bisa diangsur, bisa di akhir. Nah, ini tergantung kesepakatan di awal. Nggak boleh kita tentukan di tengah, ya. Tapi sebetulnya seperti apa? Tergantung bisnisnya. Misal nih, saya udah kasih contoh di video itu, kalau sistemnya SPK, atau SPK ya, surat perintah kerja, atau order, PO. Misal nih, kita dapat PO, ya, dapat PO dari Pertamina nih buat apa itu bensin, ya. Atau SPK kita mau ngerjain apa nih pengadaan seragam buat guru-guru di Kecamatan Bojongsari, misal, ya. Dapat proyek nih dari kepala sekolah, ya. Itu kan ada jangka waktunya tuh. Jangka waktunya misalkan pengadaannya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Setelah 3 bulan pembayarannya nanti pada bulan keempat. Ya. Nah, maka dia baru bisa mengembalikan pokok itu di belakang. Kapan? Pada saat dibayar oleh vendor, ya kan? Dibayar oleh vendor. Jelas ya? Jelas sampai sini? Di samping itu agak juga, diulangi, Zat. Oke. Jadi kalau kita punya proyek pengadaan seragam 3 bulan, pembayarannya biasanya 1 bulan kemudian, 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan baru kita dapat pembayaran dari vendor. Nah, bayar ke bank itu kapan? Setelah dapat pembayaran. Kan gitu. Berarti pengembalian modal memang ditaruhnya di belakang. Tapi kalau usahanya adalah usaha warung, ya, butuh modal kerja. Kan warung uangnya berputar terus. Kita beli kopi saset, ya kan, kita jual jadi kopi, ya, kopi ke agen kita jual satuan, itu kan uang berputar. Hampir tiap hari uangnya berputar. Nah, kalau kayak gini, kita boleh menetapkan pengembalian angsuran tiap bulan. Kenapa kalau kita nggak tetapkan tiap bulan, takutnya uang kita kepake sama nasabah. Jelas ya? Jelas, Zat. Tapi yang tadi yang konvensi tadi itu kalau misalnya tadi kan dalam jangka 3 bulan ya, Zat? Ya. Itu bisa kalau misalnya dalam partai besar itu bisa dicicil kembali, Zat? Oh, bisa. Jadi diperkecil gitu tenornya, nominal kreditnya itu. Oh, bisa saja, tergantung kesepakatan di awal ya. Dan pasti kita perlu kasih tahu nih, kita proyek ini untungnya berapa persen, sekian harus kita kasih tahu, gitu ya. Baik, itu ininya ya, apa namanya, tentang pengembalian ya. Nah, ini siapa tadi ada pertanyaan nih? Bank hanya perantara Oh, balik lagi Mbak Khonsah ya. Antara Sahdan dengan bank pakai MMQ, kalau bank, oh ya, 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 ini kalau dari Sahdan ke bank pakai MMQ ya. Dari bank ke sana bisa macam-macam ya, bisa pakai murabahah. Kalau misalkan pinjamannya untuk pembelian komputer ya, berarti pakai murabahah. Ya, ternyata si apa nih? Si peminjam dia butuh buat beli handphone. Ya, berarti kan murabahah. Ya. Atau ternyata dia untuk biaya sekolah. Ya, berarti pakai akad ijaroh ya. Atau dia buat modal kerja juga, buat usaha juga, ya berarti pakai mudharabah juga gitu. Nah, jadi bebas.
akadnya. Kalau yang ke sini ya, dari bank ke sini bebas akadnya. Jelas sampai sini? Oke, satu lagi yang saya perlu jelaskan. Dalam kondisi ini ya, mudarabah muqayyadah ini, terus terang transaksi yang sangat jarang terjadi. Ya, kenapa? Tadi ya, pastinya antara si penabung sahdan dengan orang yang akan disuruh ini biasanya ada hubungan. Biasanya ada hubungan, nggak mungkin dia nggak ada hubungan. Misal, ini baru perorangan ya, bisa juga bentuknya adalah ini anak perusahaan, yang satunya induk perusahaan, sahdannya adalah induk perusahaan, yang sampingnya adalah anak perusahaan atau sesama anak perusahaan. Itu bisa saja terjadi, ya. Nah, bank itu dapat apa? Nah, pertanyaannya gitu ya. Kan tidak ada makan siang yang gratis. Maka dalam kondisi ini, bank hanya sebagai perantara, maka dia mendapat fee yang namanya arranger fee. Ya, arranger. Nah, arranger fee itu beda dengan margin atau dengan bagi hasil, beda. Kenapa? Kalau dia bagi hasil atau margin, berarti bank ada resiko. Ya, ada resiko. Kalau misalkan orang-orang ini tidak bayar, maka bank menanggung ruginya. Tapi karena ini MMQ, maka kerugian ditanggung oleh sahdan. Jelas ya? Jadi kerugian transaksi ini, jika ada macet, maka itu sudah dinyatakan dalam akad MMQ-nya bahwa seluruh kerugian itu di tangan sahdan. Nah, di tangan sahibul mal ini, ya. Jelas sampai sini? Oh, berarti timbal balik dari MMQ ya, Zat? Timbal baliknya apa? Berupa arranger fee ini, ya. Makanya arranger fee ini besarannya kecil banget nih biasanya di bank syariah itu 0,25% sampai 1,5% saja. Ya, besarannya itu. Memang sih terserah namanya arranger fee ya. Ya kayak kita ini jadi maklar rumah aja, maklar rumah kan dapat tuh 2%, ya kan? Itu kesepakatan umum saja. Tapi kalau kita menentukan 5% juga boleh-boleh aja, tapi kan nggak ada yang pakai ntar gitu ya. Nah, jadi jelas ya sampai sini ya. Jadi namanya arranger fee. Jadi dalam produk MMQ, bank tidak ada resiko. Risikonya minim sekali. Ya, minim sekali. Ya. Nah, untuk ini Afwan. Ya. Untuk sohibul mal yang menaruh uangnya di bank untuk akad MMQ ini ada standar minimal gitu, Sat? Barangkali saya mau jadi investor gitu kan, nanti taruh. Nggak ada. Selama banknya mau ya, setelah dilihat nggak ada risiko ya, silakan saja ya. Nggak ada nilai minimal ya. Yang penting bank kan ada fee-nya ya. Kalau nggak ada fee-nya dia males ya. Nggak mau dia proyek thank you ya kan. Yang penting ada fee-nya ya gitu kira-kira ya. Jadi bebas. Jelas sampai sini ya. Ada pertanyaan lagi MMQ? Cukup ya? Alhamdulillah cukup, Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan apa nih? Oh, syukron. Oke. Saya hapus ya ini ya. Udah di screenshot belum nih? Nah, saya hapus ya. Sudah, Pak. Saya screenshotin semuanya, Pak. Wus, mantap. Oke. Sekarang saya akan bahas sedikit tadi tentang sharing ya. Bagi hasil ya. Bagi hasil pada slide yang keberapa itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah revenue sharing. Yang kedua adalah profit sharing. Ya. Nah, di revenue sharing ya atau gini. Pada prakteknya perbankan di Indonesia itu pilih yang
revenue sharing ini. Ya. Gitu ya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita nggak pakai yang profit sharing? Ini semata-mata karena kemudahan untuk pengawasan. Ya, kalau kita bicara tentang revenue sharing dan profit sharing, ini kan kita bicara tentang laporan laba rugi, ya. Udah pernah belajar belum laba rugi? Sudah, Pak. Sudah, Ustaz. Udah. Nah, coba strukturnya apa nih? Yang paling atas apa nih laba rugi nih? Jurnal umum. Hah? Laba Jurnal rugi. umum. Bukan, laba rugi. Oh, laba rugi. Apa? Aset ya? Bukan. Penghasilan, pendapatan. Ah, pendapatan. Atau apa? Kurangi biaya. Pendapatan apa bahasanya di laba rugi? Apa ya? Keuntungan. Bukan. Apa? Laba. Sales, ya. Penjualan. Oh, sales. Ya. Penjualan. Penjualan. Oh, iya. Ya. Nah, habis penjualan apa di bawahnya? Biaya, beban. Belum. Oh, belum. HPP, ya, Mutiah nih. Ya. Nah, ini baru nanti dapat misalkan salesnya A, HPP-nya B dikurang, dapatlah sini apa? Laba kotor. Nah, ya. Habis laba kotor apa? Beban. Baru bicara tentang beban atau biaya ya. Ini beban apa nih? Beban operasional, ya. Beban non operasional. Ya. Nah, dapatlah E nih. Apa ini? Laba bersih. Laba bersih. Laba bersih. Ya, tapi belum bersih-bersih banget nih. Ya, agak-agak bersih ya. Ini yang disebut sebagai EBIT. Apa itu EBIT? Udah belajar akunting belum? Udah, Ustaz. Ah, EBIT itu singkatan dari earning before interest and tax. Apa? Earning before interest and tax. Artinya apa? Laba sebelum bunga dan Pajak. Ya. Nah, nanti di sini berarti ada bunga nih, bunga. F. Ya. Dapat sini apa? Laba sebelum sudah pajak. Nah, EBT ya. Before tax ya. EBT. Ya, nanti ini G ya. Setelah itu nanti habis EBT baru ada pajak di sini ya. Dapatlah EAT gitu ya. Apa itu EAT? Pak, beban Earning after tax. Ya. Laba setelah pajak. Ini laba bersih sama laba paling bersih ya. Setelah pajak itu laba paling bersih. Baik. Nah, kalau melihat dari struktur ini saja, kita akan tahu lebih mudah mana mendapatkan angka A, apa mendapatkan angka I? A, ya. A. Tuh, jadi memudahkan pengawasan, ya. Dari mana angka A ini kira-kira? Kalau kita sebagai orang bank atau sebagai pemilik perusahaan, kita pengen meriksa anak buah kita nih penjualannya benar apa tidak, atau berapa sih penjualan bulan ini, itu kira-kira gimana kita ngeceknya? Itu transaksi rekening. Nah, betul sekali. Jadi orang bank tinggal cek aja transaksi rekeningnya. Ya. Lebih mudah, ya. Atau kalau tidak semuanya dari rekening, ada cash-nya, kita tinggal minta laporan penjualan. Gitu ya. Nah, itu makanya bank memilih revenue sharing. Lebih mudah pengawasan. Kenapa? Karena rekeningnya kan ada di bank, tinggal dibuka aja. Gitu. Jadi nggak bisa bohong nasabahnya.
Tapi kalau kita pakai profit sharing, berarti kita harus pakai hitungan I ini nih. Ya, profit sharing. Nah, padahal untuk menghitung I ini kita harus menghitung HPP. Nah, pada saat kita menghitung HPP, nasabah bisa kong kali kong sama siapa? Sama supplier. Udah kasih Supplier. kasih harganya tinggian dikit deh. Ya kan, misalkan harga barangnya 100, dinaikin 120. Ya, sehingga laba kotornya jadi turun. Ya. Itu satu ya. Yang kedua, beban operasional. Siapa yang bisa counter beban operasional nih? Misalkan ternyata biasanya di Indonesia perusahaan-perusahaan itu keuangan keluarga nyampur dengan keuangan perusahaan. Ya, misalkan anaknya atau istrinya pakai mobil butuh bensin ya pakai uang perusahaan. Ya. Nah, kita orang bank susah masuk sampai ke detail seperti ini. Ya, jelas ya? Apalagi kalau bicara beban non operasional ya. Nah, pemilik perusahaan pasti kan ya, dia pasti ada aja keperluannya untuk entertain lah. Ya. Kayaknya butuh nih main golf. Ya kan, keluarin uang 15 juta deh buat main golf. Di Sawangan tuh ada lapangan golf, main dulu bentar lah. Nah, ini kan sulit buat bank untuk mendapatkan angka yang sesungguhnya, ya. Itu makanya digunakan revenue sharing untuk kemudahan, ya. Karena rata-rata perusahaan di Indonesia juga rata-rata laporan keuangannya nggak rapi, ya. Bahkan dia nggak punya, bukan nggak rapi, nggak punya laporan keuangan seperti ini, ya. Nah, itu jadi jangankan perusahaan yang kecil, perusahaan-perusahaan yang besar saja kadang dia punya laporan keuangan 3 macam. Satu buat pemilik usaha, satu buat orang pajak, ya kan? Satu buat istrinya, beda-beda. Ya kan? Beda. Biar nggak ketahuan nama istri, ya. Iya dong, ada uang laki-laki, ya kan? Kan istri meriksa kantong-kantong baju, ya kan? Nah, suami taruh uangnya di sepatu biar nggak ketahuan, kan gitu kira-kira. Kalau ketahuan juga ya ambiar, ya kan? Nggak bisa ngopi ntar di luar. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Kalau jelas, ya. Ada lagi, Sat. Ya, silakan. Dari penjualan itu kan berarti masih kotor ya, Sat. Nah, itu ya. Potongannya gimana, Sat? Penjualan kotor maksudnya gimana? Iya, maksudnya kayak di sini kan penjualan ini misalnya barang terjual sekian gitu kan. Iya. Nah, berarti dari hasil penjualan itu sekian itu udah dipotong buat bagi hasil gitu, Sat? Iya, nanti bagi hasilnya dihitunglah dari penjualan itu. Gitu. Ya, jadi sebelum ada biaya-biaya lain ya, bahkan sebelum ada biaya-biaya lain. Ya, kayak diskon itu kan ada ya, yang penting uang yang masuk real lah, yang masuk real ya. Misalkan diskonnya udah di depan nih, misalkan harganya 100 kita kasih diskon, dia beli banyak jual 80. Itulah angka 80 itu nanti akan dibagikan ke bank. Gitu kira-kira. Ya. Jelas ya sampai sini? Baik. Kita lanjut, ini saya hapus dulu. Ya. Setelah kita bicara bagi hasil, maka hal krusial lain dalam mudharabah dan musyarakah itu adalah nisbah bagi hasil. Ya. Nisbah bagi hasil di situ saya udah jelasin, ya. Nah, dasarnya apa? Waktu kita menentukan nisbah bagi hasil, ini harus ditentukan di depan, ya, harus hati-hati jangan sampai salah. Ya. Kalau salah kita ya rugi, ya. Dasar yang pertama adalah IR. Apa itu IR? External return. Apa? External return, Pak. Apa artinya? Return. Penghasilan harapan. Expected return. Keuntungan harapan.
keuntungan yang diharapkan. Nah, expected return. Nah, saya disampaikan di slide saya itu, expected return ini masing-masing bank berbeda ya. Rata-rata itu 10%. Nah, gitu. Ya, rata-rata 10% per tahun. Ya. Tapi ada juga yang 8%, ya kan, ada yang 12%, tergantung beban atau biaya operasional di bank tersebut ya. Semakin dia efisien, maka expected return-nya biasanya semakin rendah. Ya, semakin dia tidak efisien, maka biayanya semakin tinggi. Gitu kurang lebih ya. Nah, padahal kalau kita bisnis makanan itu expected return-nya bukan 10%. Nah, bisa sampai 50%. Ya, itu pun bukan setahun, tapi setiap penjualan tuh, ya kan sebulan 10%, 50% ya. Jadi kalau kita hitung setahun, 50% kali 12, ya. 600%, 6 kali lipat. Ya, itu makanya berbisnislah, ya, kata Rasulullah itu, berbisnislah ya. Bisnis real, ya, real. Baik. Dari IR ini kemudian baru terbentuklah bagi hasil. Ya. Apalagi unsurnya setelah IR ada yang namanya proyeksi penjualan, ya. Proyeksi penjualan. Nah, kalau dalam contoh slide saya itu kan proyeksi penjualannya adalah 60 juta setahun, ya kan? 60 juta setahun, ya. Nah, kemudian porsi. Nah, porsi juga porsi bank, ya. Porsi pembiayaan, ya. Maka di slide saya itu ada modal kerja untuk buka kopi ya. Dibutuhkan 20 juta. Ya. Tapi bank menetapkan si pengusaha juga harus ada modalnya, jangan modal dengkul gitu. Ya. Jadi itu pakainya akad apa itu? Musyarakah. Musyarakah, ya. Karena dia ada porsinya, ya. Jadi akadnya adalah musyarakah. Jadi akad mudharabah itu hanya teori saja. Prakteknya bank nggak mau di mudharabah. Gitu kira-kira ya. Jelas ya? Nggak mau. Kenapa? Kalau dia saja nggak mau mengeluarkan modalnya untuk usahanya, berarti kemungkinan besar dia ragu sama usahanya, itu satu. Atau yang kedua dia modal dengkul, ya. Kalau modal dengkul nanti dia asal-asalan kerjanya. Itu kira-kira logikanya ya, logikanya. Tapi bukannya tidak ada mudharabah ada, ya. Nah, itu nanti ada produk yang namanya produk implan. Nah, mungkin nanti ada udah bagian tadi ada yang videonya tentang produk implan. Ya. Nah, kita bahas nanti ya. Nah, porsinya berapa persen? Biasanya bank tuh ambil 70%. Ya. 70% dikali modal kerjanya 20 juta ya. Maka porsi bank adalah 14 juta. Nah, gitu. Ya. Karena porsi pembiayaan bank 14 juta, maka ada yang namanya expected return-nya adalah, nah ini dia. 14 juta dikali 10%. Ya. Berapa itu? 14 juta kali 10%? 1,4 juta. 1,4 juta ya. Nah, ini dia expected return banknya ya. Nah, baru kemudian apa ya? Inilah nisbah, apa nisbahnya itu ya. Nisbahnya itu langsung aja ya. Expected return-nya itu ya 1,4 dibagi dengan proyeksi penjualan. Nah, proyeksi penjualannya adalah 60 juta. Dapatlah angka 2,4%. Ya, maka nisbahnya 2,4% untuk bank. Nah, sisanya 97,6% untuk nasabah. Ya, jelas sampai sini?
Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, kalau udah jelas nih saya hapus ya. Jadi inilah nisbah bagi hasil ya. Jadi harus ditetapkan di muka. Ya, tapi nanti bisa juga nisbah bagi hasil kita koreksi. Nah, bisa. Ya. Nanti kita boleh diulang, Pak? Yang mana? Saya kurang dari ini, Pak, dari proyeksi penjualan. Oke. Proyeksi penjualan di slide yang saya di YouTube itu ada proyeksi penjualan setahun itu adalah 60 juta. Ya. Kemudian porsi pembiayaan bank ya, musyarakahnya adalah 70%. Ya. Karena 30%-nya harus modalnya si pengusaha. Maka 70 kali 20 menjadi 14 juta. Ya. Ini adalah porsi pembiayaan banknya 14 juta. Untuk menghitung expected return, ini rumusnya adalah pembiayaan banknya, pembiayaan dikali expected return-nya. Ya. Yaitu 14 juta dikali 10%. Nah. Ya. 14 juta kali 10% dapatlah angka 1,4 juta ini. Ya, dapat 1,4 juta ini. Nah, inilah dasar untuk membuat nisbah bagi hasil. Nisbah itu adalah ini dia, 1,4 dibagi dengan proyeksi penjualannya 60 juta, ya, dapatlah angka 2,4%. Jelas ya? Berarti 2,4% ini itu yang bisa dimasuk ini bagi hasil yang revenue apa tuh tadi? Revenue sharing. Revenue itu. Ya, revenue sharing. Sharing ya. revenue. Iya. Sharing. Ya, itu nanti ya dasarnya. Baik, kita lanjutin ya. Ini saya hapus ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, setelah kita dapat angka nisbah bank sebesar 2,4%, nah sekarang kita masuk ke realisasi penjualan. Ya. Nah, inilah yang membedakan nanti bank syariah dengan bank konvensional. Misal, ya, realisasi penjualannya adalah dapat sales itu ternyata 5 juta. Berarti dia harus setor ke bank berapa? Return untuk bank 5 juta dikali 2,4%. Nah, gitu. Ya. Kalau dia sales-nya ternyata 6 juta, maka dia harus bayar ke bank 6 juta dikali 2,4%. Ya. Atau dia 10%, 10 juta sales-nya. Maka 10 juta dikali 2,4%. Jadi tidak fix angkanya. Ya, tidak fix. Di musyarakah tidak fix. Pendapatan bank tidak fix, tergantung realisasi penjualan. Itu makanya di bank syariah, petugas bank itu sangat concern untuk mengamati realisasi penjualan atau rencana penjualan. Ya. Nanti kita akan punya grafik nih, ya. Kita akan punya grafik penjualan ya dari bulan ke bulan. Nah, ini tugasnya kita. Kadang ada yang naik, kadang turun, kadang naik lagi, gitu kira-kira. Atau ada juga yang pada saat dibagi pembiayaan tetap malah turun terus. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka wajib dilakukan kunjungan ke nasabah. Ada apa nih? Gitu kira-kira. Ya. Karena ada ketentuan dari Bank Indonesia, kalau proyeksi expected return ya, itu kurang dari 80%, ya, atau realisasi
realisasi bank, penghasilan bank, pendapatan bank, 80% dari expected return, maka nanti si nasabah itu jatuh kolektibilitas. Nah, apa itu kolektibilitas? Akan dikategorikan sebagai nasabah bermasalah. Ya. Mau nggak nasabahnya dianggap sebagai nasabah bermasalah? Pasti nggak mau. Maka dari itu, silahkan kalau misalkan kurang dari 80%, bank dan nasabah melakukan kesepakatan. Ya, bagaimana usahanya ditingkatkan nih, ya. Nanti harus dicek lagi, oh usahanya turun nih memang karena iklim usaha yang berubah. Nah, ini hal yang wajar. Tapi kalau misalkan ternyata ada hal-hal tertentu, misalkan ada karyawannya yang melarikan uang, kemudian atau hal-hal lain ya yang tidak terkait dengan bisnis, maka si pengusaha harus bayar, gitu, ya kan? Pengusaha nggak boleh tutupi hal ini ya, jadi dia harus bayar. Jelas sampai sini ya? Untuk yang 80% ini bank syariah dan konvensi penetapan ini? Enggak, ini khusus bank syariah. Kalau bank konven kan nggak ada realisasi, dia pokoknya mau penjualannya naik, mau penjualannya turun, dia bayarnya kan fix kan. Kalau bank konvensional tuh. Fix dia. Pokoknya angsurannya 5 juta sebulan. Udah. Mau penjualannya bagus, penjualannya rendah, dia harus bayar 5 juta. Nah, kalau di bank syariah nih, ada ketetapan seperti ini. Misalkan penjualannya 3 juta nih. Ya boleh-boleh saja, returnnya nanti bayarnya 3 juta dikali 2,4%. Tapi harus dicari tahu, Bang, kenapa kok bisa turunnya jauh banget dari proyeksi. Itu makanya kita sebagai orang bank harus memahami kenapa sebuah pembiayaan bisa drop begitu. Dan buat ya kita memposisikan diri kita sebagai orang bank ya. Tapi kalaupun kita memposisikan kita sebagai orang pengusaha, ini pun bagus ya. Jadi kita punya insight lain menurut bank kok perusahaan kita nggak bagus, padahal laporan dari anak buah kita bagus-bagus aja gitu. Gitu ya, jelas ya? Berarti yang membedakan juga konvensional sama syariah, selain di akad ini, Ustadz ya, di soal realisasi penjualan. Betul. Untuk pembiayaan, pembalikan modal itu Ustadz ya? Betul ya. Ini khusus untuk produk musyarakah, ya, mudharabah dan musyarakah. Itu yang membedakan ya. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya rasa cukup nih kuliah kita. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Baik. Pak. Terima kasih. Ini, bentar. Ini saya bentar ya. Bisa tolong di ini nggak? Di screenshot yang hadir ya. Baik. Screenshot ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Saya ingin mengingatkan kembali tugas berikutnya yaitu tentang membuat perbandingan produk ya. Mudah-mudahan bisa makin menguatkan pengetahuan kita tentang produk-produk perbankan syariah. Saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan berikutnya silahkan boleh di WA di grup saja ya. Nanti kita bahas bersama. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz atas ilmunya. Ya. Tolong bantu di ini ya, di screenshot ya. Ustaz. Siapa ya? Lupa saya PJ-nya. PJ mata kuliah ini siapa ya? Nurbaitila. Nurbaitila, boleh ya minta tolong ya di screenshot ya. Kirim ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.